Ternyata di sana, sosok yang jadi bahan ketawaan Rudy dan Agan muncul di atas genteng. Dengan wajah yang rusak, keriput, rambut yang putih terurai panjang, menatap Agan dengan tajam, dan tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan dua sosok perempuan yang melewati dirinya tiba-tiba muncul di sisi kanan dan kirinya. Jaraknya benar-benar dekat, kayak paling cuma 30 cm, dengan wajah yang hancur, berdarah-darah, matanya keluar, rambutnya terurai, dan bajunya sobek-sobek. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah direkam kan? Thank you ya buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, aku Wina. Dan hari ini aku mau bahas thread yang pernah viral di salah satu media sosial terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Jadi guys, cerita ini merupakan serangkaian pengalaman horor yang dialami oleh agen-agen Kaskusers, yaitu Tia Screams, yang rumahnya nggak jauh dari rel kereta api yang setiap tahunnya merenggut banyak nyawa. Gak perlu berlama-lama lagi, let's check it out. Jadi guys, melanjutkan dari cerita kemarin, yaitu Rudy dengan sosok hantu tanpa kepala. Jadi guys, si Rudy, sohibnya si Agan ini nggak cuma didatengin sosok tanpa kepala di rumahnya, tapi beberapa hari sebelumnya dia ini sempat diisengin terlebih dahulu. Iya, kayak pembukaan dulu gitu loh. Nah, ceritanya tuh gini. Setelah si Rudy dengar kabar kalau ada warga yang ditampakin pas warga itu lagi pup, malamnya si Rudy langsung diisengin. Rudy tuh dengar kabar itu pas dia lagi di tukang nasi goreng. Malam itu dia lagi beli nasi goreng. Pokoknya pas malam itu dia lagi beli nasi goreng, terus dia dengar kabar ada kayak gitu kan, kabar warga yang ditampakin. Terus pas dia nyampe rumah, dia ceritain tuh ke keluarganya, cerita si warga yang itu. Terus dia nyeletuk di situ, emang dasar lu setan. Nah, abis dia cerita-cerita dan dia selesai makan, dia langsung beberes-beres. Dia masukin motornya, terus dia siap-siap buat tidur. Besok paginya, pas dia mau keluar dan pakai motor, dia kebingungan nyari kuncinya di mana. Kunci motornya padahal gak sama sekali dia cabut dari motornya. Dia kebingungan nyari-nyari sampai keluarganya ikut bantuin, tapi gak ketemu-ketemu. Sorenya, si Denny, kalian masih pada inget gak si Denny? Si Denny ini ada di cerita Nenek Tangan Buntung. Pokoknya si Denny ini sepupunya si Agan yang suka berburu. Nah, sorenya, berarti kan pas paginya si Rudy kehilangan, sorenya si Denny datang. Si Denny ini datangin si Rudy. Nah, ternyata si Denny ini nemuin kunci motornya si Rudy pas dia lagi di perjalanan mau berburu burung. Rudy agak-agak kaget, terus dia nanyain ke si Denny, emangnya ketemu di mana mas? Tuh, nyantel di pohon sana. Jawab Denny sambil nunjuk pohon yang gak jauh dari rumahnya dan berada di samping rel. Si Rudy kaget, dia juga mikir sambil nebak-nebak, nih siapa nih orang yang usil banget, iseng banget nyantolin kunci motor di dahan pohon. Terus si Rudy cerita ke si Denny, pas dia lagi beresin motor, dia gak sama sekali nyabut kunci motornya. Kok bisa kunci motornya dia nyantol di pohon? Terus dengan singkatnya Denny cuma jawab, ya setan kali. Si Rudy pun terdiam dan memikirkan kembali kata-katanya si Denny. Tapi emang sih guys, dari ceritanya si Agan itu, di rumahnya dia ya hal kayak gitu tuh ya udah biasa aja terjadi. Terus mereka itu gak pernah sama sekali ngelihat hantu-hantu lain kayak misal Miske atau Gundurwo, Sundel Bolong, atau Poci. Mereka tuh sama sekali gak ngelihat setan-setan kayak gitu. Yang mereka lihat adalah para korban kecelakaan kereta api. Nah guys, lanjut. Setelah kejadian kunci hilang, terus diteror di rumah, beberapa hari setelahnya Agan memutuskan untuk nginep di rumahnya Rudy. Karena pas malam itu Rudy sendirian, orang tuanya Rudy lagi pergi. Di hari itu Rudy cerita ke si Agan tentang kunci motornya yang hilang dan ditemuin sama Denny di atas pohon. Mereka cerita-cerita, terus ditimpalin sama si Agan, jadi cerita lucu, dipelintir dari cerita serem, dipelintir jadi cerita lucu. Terus pas malam itu mereka banyak banget cerita tentang hantu-hantu di sekitar mereka, tapi tanpa rasa takut. Mereka benar-benar cerita tanpa beban, tanpa rasa takut, dan mereka ketawa-tawa. Padahal di situ posisinya mereka cerita di teras dan udah malam. Sampai akhirnya mereka cerita tentang penampakan sosok perempuan yang dilihat oleh warga, dan warganya cuma bisa menggigil ketakutan dan berlindung, nutupin palanya di pembatas besi. Mereka ngetawain sosok hantu itu dan sosok orang yang ngumpet itu sampai
tawa ngakak banget. Karena udah makin malam dan si Agan ngantuk, akhirnya si Agan nyuruh Rudy buat masakin kopi. Sedangkan si Agan nunggu di luar sambil ngerokok. Sambil berdiri, dia ngeregangin badan dan pandangannya tertuju pada genteng rumah yang ada di depan rumahnya Rudy. Ternyata di sana, sosok yang jadi bahan ketawaan Rudy dan Agan muncul di atas genteng dengan wajah yang rusak, keriput, rambut yang putih terurai panjang, menatap Agan dengan tajam dan tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Si Agan kaget dan akhirnya masuk nyamperin Rudy yang lagi buat kopi. At the same time, Rudy pun lagi berjalan mau nyamperin si Agan yang berada di luar. Sampai-sampai si Rudy ini jalan tapi agak lari. Sampai-sampai kopi yang dibawanya tumpah jatuh. Mereka akhirnya masuk ke kamar buat nenangin diri. Tapi mereka berdua sama sekali gak ada yang bertanya, "Lu kenapa Yas masuk?" "Lah lu kenapa Ruth keluar?" Gak ada sama sekali yang nanyain kayak gitu. Akhirnya kayak kira-kira setelah 10 menit mereka di kamar, mereka balik lagi keluar buat ngunci pintu. Oke guys, balik lagi ke cerita si hantu tanpa kepala. Ternyata sosok ini juga pernah menghantui kupu-kupu malam atau jablay yang ada di desanya. Kita sebut aja nama JB-nya ini Yuni dan juga Dina. Yuna, bagus banget. Ceritanya gini, malam itu Yuni hendak pulang kantor. Biasanya dia pulang kantor bareng teman kantornya, yaitu Mas Edi, dianterin pulang lah. Nggak tau lah mereka di sini hubungannya apa, tapi hampir setiap hari mereka pasti pulang bareng. Nah, karena pas malam itu Mas Edi nggak ada, akhirnya Yuni nyari teman buat pulang. Dia nebeng lah, dia minta tebengan ke si Dina. Dina mengiyakan. Di sini Yuni sama Dina nggak dikasih tahu mereka tinggalnya searah atau gimana. Pokoknya intinya mereka pulang bareng. Terus mereka pulang bareng, kan yang punya motor Dina ya. Jadi si Dina nih lewat jalan yang nggak biasa dilewatin Yuni sama si Mas Edi. Sebenarnya Yuni tuh udah bilang kalau aku tuh biasanya lewat depan sana lagi, bukan belokan yang ini. Tapi si Dina bilang lewat ini aja, sini lebih dekat. Ya udahlah ya namanya orang numpang, akhirnya si Yuni ya cuma bisa ngikut aja gitu, yang penting sampai rumah. Terus ternyata mereka itu lewatin rel kereta api, yang mana 70% dari 100% kalau kalian lewat situ malam-malam pasti kalian bakal ngeliat atau bakal ditampakin. Entah hantu yang apa, pokoknya kalian bakal ngeliat aja. Sambil mereka ngobrol di jalan, sambil pulang, di sekitaran rel, mereka ngeliat ada 3 orang. 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan 1 laki-laki itu tersenyum ke arah Yuni dan Dina. Yuni tahu kalau di situ adalah daerah angker, tapi dia ngerasa aman karena dia ngeliat ada 2 perempuan lainnya. Ya padahal perempuan lainnya itu juga hantu, bukan manusia. Sebenarnya di situ Yuni udah punya rasa takut. Tapi entah kenapa si Dina nih gak punya rasa takut sama sekali. Dia malah berhentiin motornya, terus dia nyamperin sosok laki-laki yang senyum kepadanya. Ya tahu sendirilah, kalau JB nyamperin pasti ada tujuannya kan. Tujuannya buat merayu-rayu. Sambil ngeliatin si Dina nyamperin si laki-laki itu, si Yuni coba bisa diem. Dia diem tapi sambil merhatiin 2 sosok perempuan yang dari arah berlawanan hendak nyamperin si Yuni buat ngelewatin si Yuni. Pas si perempuan itu melewati si Yuni, 2 perempuan itu cuma nunduk. Jadi si Yuni sama sekali nggak tahu mukanya kayak gimana. Awalnya ya dia biasa-biasa aja, tapi dia jadi takut karena setelah 2 sosok perempuan itu lewat, muncul bau melati kayak bau parfum mayat, kayak mayat abis dikafani yang mau dikuburi. Baunya persis banget sama melati itu. Mulai muncul rasa takut, Yuni akhirnya neriakin Dina buat ngajak pulang. "Din, ayo pulang yuk! Din, ayo!" Tapi Dina sama sekali gak ngegubris Yuni. Yuni juga sambil mencari-cari sosok 2 perempuan yang melewati dirinya, tapi ya gak ada. Tiba-tiba hilang aja gitu. Dan si Dina bukannya nyamperin si Yuni yang dari tadi manggil, tapi dia malah semakin menjauh dari Yuni dan nyebrang dari rel. Dina dan sosok laki-laki itu ngobrol di pondasi yang bisa diduduki. Yuni yang sendirian di atas motor mulai panik. Dia mencoba menyalakan motornya untuk nyamperin Dina. Tapi niatnya nyamperin Dina terhenti karena dia mencium bau melati. Dan 2 sosok perempuan yang melewati dirinya tiba-tiba muncul di sisi kanan dan kirinya. Jaraknya bener-bener deket,
kayak paling cuma 30 cm, dengan wajah yang hancur, berdarah-darah, matanya keluar, rambutnya terurai, dan bajunya sobek-sobek. Dan yang bikin takut lagi adalah dua sosok yang ada di kanan kirinya Yuni ini menatap Yuni dengan tajam. Karena kaget dan takut, akhirnya si Yuni pingsan. Move on ke Dina, dia yang lagi asik ngobrol sama sosok laki-laki itu di atas pondasi, tiba-tiba dengar ada suara jatuh. Bruk! Suara kayak gitu pokoknya, tapi kenceng. Dia lihat ke arah Yuni, gak taunya Yuni yang jatuh disusul dengan motornya yang juga jatuh. Si Dina buru-buru berdiri buat nyamperin Yuni. Tapi ketika dia melihat kembali sosok laki-laki yang sedang mengobrol dengannya, sosok laki-laki itu tersenyum menatap si Dina. Kemudian wajahnya sedikit demi sedikit berubah menjadi tak utuh. Kulit yang terkelupas di wajahnya yang berdarah, dan kepalanya yang tiba-tiba terlepas. Hingga Dina kaget ketakutan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Besoknya, Dina dan Yuni ditemukan tergeletak dengan keadaan rok yang sudah terbuka. Nah guys, balik lagi ke ceritanya si Agan dan si Rudy, yang mana mereka nih masih penasaran sebenarnya apa sih yang dicari-cari sama si hantu tanpa kepala ini. Karena hantu tanpa kepala ini setiap hari, setiap maghrib pasti selalu keliling kampung, keliling desa, sambil nunduk-nunduk kayak nyari-nyari sesuatu. Nah, karena pas ketabrak kereta, kakinya ini terpental ke arah rumahnya Rudy dan akhirnya mendarat di kamar mandinya Rudy. Terus pas Rudy bawa-bawa kakinya, si Agan nih ngeliat kalau kakinya ini gak pakai alas apapun, maksudnya kayak gak pakai sepatu ataupun sendal. Jadi si Agan dan Rudy ini punya pikiran yang sama. Jangan-jangan yang selama ini dicari sama sosok hantu ini adalah sepatu atau sendal yang dia pakai pada saat kecelakaan. Akhirnya si Agan dan si Rudy mulai cari-cari tuh di sekitaran kamar mandinya. Kali aja emang beneran ada sepatu atau sendal yang ketinggalan. Dan ternyata bener guys, sepatunya terjatuh di bilik bambu, tepatnya berada di bawah selokan belakang rumahnya Rudy. Mereka awalnya bingung mau dikemanain tuh sepatu, tapi mereka ingat kayak pernah ada juga cerita kayak gini. Akhirnya warga yang nemuin salah satu barang si korban ngeletakin barangnya di tempat biasa hantu itu berkeliaran. Akhirnya dengan cara yang sama, Rudy dan si Agan juga meletakkan sepatunya di tempat biasa sosok hantu itu muncul. Dan aku nggak tahu sih apakah si Agan di sini tidak menjelaskan lebih lanjut. Apakah setelah sepatunya ketemu dan diletakkan di tempat itu, apakah hantunya terus masih menampakkan diri atau enggak? Si Agan nggak ngejelasin cerita lanjutannya. Oke guys, cerita tentang hantu tanpa kepala akhirnya selesai. Jadinya kita tahu kan apa yang dicari-cari selama ini sama si hantunya itu. Tapi karena si Agan nggak ada cerita lanjutannya, jadi ya mungkin bisa aja dia nyari yang lain, misal nyari kaos kakinya atau nyari apa yang ya nggak tahu lah kita lah ya. Yang penting alhamdulillah ceritanya udah selesai guys. Gimana guys menurut kalian, ceritanya serem atau enggak? Kalau aku sih ya serem ya. Kalau ngalamin langsung pasti serem sih, ketemu barangnya si hantu itu. Pantes ya si hantu itu neror si Rudy tuh bertubi-tubi banget gitu loh. Serem banget sih gue kalau jadi si Rudy, gue kagak pengen lagi dah tinggal di situ. Tapi guys, karena ini bukan aku yang ngalamin, karena ini Rudy, ya udahlah biarkan si Rudy. Kasih tahu aku respon kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Dan buat kalian yang belum nonton video-videoku sebelumnya, tonton ya. Ada di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya nanti di klik, pokoknya ditonton. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor dan mau di-share ke aku, boleh banget loh di-share ke aku, bakal aku ceritain lagi di video ini. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.